Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Pak Arif. Di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal tes SKB khusus untuk formasi guru IPS. Oke, sebelum kita langsung ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe serta share ke teman-teman kalian supaya ilmunya lebih bermanfaat. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan. Oke ya, ini survei dari teman-teman yang sudah melaksanakan tes sebagai guru informasi PS. Jadi soalnya dari FR yang masuk ya. Kemudian salam semangat kepada Laskar CPNS 2020. Semoga kali ini jadi rezekinya kalian menjadi ASN di tahun 2020. Amin. Oke, di part soal IPS nanti saya akan membagikan berdasarkan bidang seperti geografi, ekonomi, sejarah ya, sama sosiologi nanti per part. Nanti kalian ikuti terus channel saya, nanti soalnya akan muncul. Oke, nomor 1, letak geografis yaitu letak menurut posisi suatu wilayah terhadap wilayah lain. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap keadaan iklimnya mengakibatkan A. Indonesia beriklim bahari lantaran merupakan negara kepulauan. B. Indonesia beriklim darat lantaran merupakan negara daratan. C. Indonesia beriklim gunung lantaran merupakan negara yang banyak mempunyai pegunungan. D. Indonesia beriklim hutan sebab merupakan negara yang mempunyai hutan terluas di dunia. Oke, kita kupas satu persatu optionnya. Yang A, kita coba lihat, Indonesia beriklim bahari lantaran merupakan negara kepulauan. Oke, yang A itu paling tepat di antara option yang lain. Kenapa? Karena iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh iklim bahari atau iklim laut dan merupakan negara kepulauan ya, karena Indonesia 2/3 dari wilayah Indonesia berupa kepulauan atau laut, 1/3-nya berupa daratan. Yang B coba, beriklim darat lantaran merupakan negara daratan, ini bukan ya yang B. Yang C juga, Indonesia beriklim gunung lantaran merupakan negara yang banyak gunung api, juga bukan. Indonesia memang banyak gunung berapi tapi tidak semua pulau memiliki gunung berapi. Yang D, Indonesia beriklim hutan. Oke, iklim hutan, tapi hutan itu ada macam jenisnya banyak. Ada hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, steppe dan lain sebagainya. Berarti bukan merupakan bagian yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang A ya, karena memiliki iklim laut atau bahari, karena negaranya berupa kepulauan. Lanjut ke nomor 2. Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara atau daerah dilakukan pencatatan penduduk secara berkala, serentak dan menyeluruh yang disebut A. sensus, B. survei, C. registrasi penduduk, D. pendataan penduduk. Oke, kita kaji persatu ya. Pendataan penduduk itu adalah mencatat ya, bagian dari suatu teknik ya, bisa sensus, bisa survei, bisa registrasi karena hanya mendata saja. Kalau registrasi penduduk dia hanya catatan setiap terjadi peristiwa penting kependudukan seperti kematian, kelahiran ya. Kemudian kalau yang survei penduduk itu dilakukan selama 5 tahun sekali, dan ini hanya mengambil dari beberapa sampel karena survei sifatnya. Kalau yang A adalah sensus penduduk yang biasanya dilakukan secara berkala selama 10 tahun sekali dan serentak serta menyeluruh seluruh Indonesia. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, sensus penduduk. Lanjut ke nomor 3. Negara di dunia sanggup dikelompokkan menjadi negara maju dan negara berkembang. Berikut ini yang bukan indikator dari pengelompokan tersebut, yaitu A. pendapatan per kapita, B. angka kematian bayi dan ibu melahirkan, C. tingkat pengangguran, D. sumber daya alam. Oke, yang pertama betul ya, pendapatan per kapita masuk dalam indikator. Yang B. angka kematian dan ibu melahirkan juga masuk. Yang C. tingkat pengangguran juga masuk indikator negara maju atau negara berkembang. Jadi yang tidak termasuk adalah sumber daya alamnya. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 4. Karakteristik suatu negara sanggup dilihat dari unsur geografis, sumber daya alam, dan penduduk negara yang bersangkutan. Berikut ini yang termasuk ke dalam unsur geografis suatu wilayah. Ya, kita lihat kata kuncinya unsur geografis suatu wilayah.
Yang A ada bentang alam, B flora fauna, C jenis tanah, D penduduk. Penduduk masuk demografis ya, bukan geografis. Jenis tanah juga masuknya ilmu tanah ya atau pedologi. Yang flora dan fauna masuknya biologi. Jadi yang paling betul adalah yang bentang alam karena kaitannya dengan unsur geografis. Jadi jawabannya yang A. Nomor 5, bentuk permukaan bumi yang kita lihat kini yaitu hasil proses dari tenaga pembentuk muka bumi ribuan tahun yang lalu atau silam. Bentuk permukaan bumi berupa gunung dan pegunungan yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi merupakan proses dari tenaga A. tektonisme, B. vulkanisme, C. seisme, D. diatropisme ya. Yang tektonisme itu kaitannya sama lipatan dan patahan biasanya. Kalau vulkanisme itu yang kaitannya dengan pegunungan. C yang kaitannya dengan seisme itu adalah gempa. Kalau diatropisme, coba nanti kita lihat yang diatropisme seperti apa. Diatropisme, wah hampir sama seperti patahan ya. Semua proses mengakibatkan perubahan bentuk kulit bumi. Jadi yang diatropisme hampir sama seperti patahan. Jadi jawabannya adalah yang B vulkanisme karena kaitannya dengan gunung dan pegunungan. Nomor 6 ya, perhatikan nama-nama tokoh penjelajahan samudra berikut ya. Ada Vasco da Gama, Ferdinand Magelhaens, Bartholomew Dias, Alfonso Albuquerque, kemudian Cornelius de Houtman sama Sir Francis Drake. Tokoh-tokoh penjelajah samudra yang berasal dari negara Portugis mana saja coba? Oke, kita kaji satu persatu. Vasco da Gama dari mana? Dari Portugis. Ferdinand Magelhaens dari mana? Dari Spanyol. Bartholomew Dias dari Portugis. Alfonso de Albuquerque itu dari mana? Dari Portugis. Cornelius de Houtman dari Belanda. Sir Francis Drake dari mana? Inggris. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah 1, kemudian 3 dan 4. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Yang terakhir, di perkotaan jalur hijau atau taman sangat sedikit jumlah dan luasnya. Jika dikaitkan dengan pelestarian lingkungan, maka taman atau jalur hijau di perkotaan berfungsi sebagai A. penampung air hujan, B. tempat rekreasi, C. tempat pemberian burung-burung, D. mengurangi polusi atau pembersih udara. Oke, kita kaji. Yang pertama, penampungan air hujan itu lebih ke daerah yang dataran tinggi atau daerah tangkapan hujan, berarti bukan ya, karena di kota biasanya di dataran rendah. Kemudian yang tempat rekreasi juga bukan, karena taman yang ada di kota relatif sempit, karena juga di soal fungsinya kepada pelestarian lingkungan. Kalau fungsinya terhadap hiburan mungkin betul tempat rekreasi. Kalau yang C, tempat pemberian burung-burung juga bukan, itu kaitannya dengan hewan. Yang D itu mengurangi polusi dan pembersih udara. Ini adalah yang paling tepat ini ya, yang kaitannya sama pelestarian lingkungan ya. Jadi di perkotaan berfungsi untuk mengurangi polusi dan pembersih udara ya. Oke, itu saja dulu yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. 7 soal dulu ya, barangkali kalau ada masukan-masukan mengenai soal yang lain nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya mengenai sejarah, ekonomi sama sosiologi. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.